Halo Le, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat kan? Nah, selamat datang di channel kami, Filipinko. Di video kali ini gue bakal ngeringkas film baru dari Prancis yang berjudul Les Infallibles. Tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dulu dengan seorang polisi cewek yang bernama Alia Samani. Ia sering bertugas menangkap dua orang perampok bersenjata. Baku tembak antara Samani dan kedua perampok ini terjadi dan membuat publik panik. Kedua perampok ini lari ke dermaga dan mencuri speedboat dari seorang pemandu wisata. Terdapat turis yang niat awalnya mau berselancar menggunakan pelampung karet sambil ditarik oleh speedboatnya punya si pemandu wisata ini. Namun naas mereka malah ditarik ugal-ugalan sama si perampok yang mencuri speedboat tersebut. Kemudian Samani yang mengejar kedua perampok ini juga ikutan membajak salah satu speedboat seseorang atas nama kepolisian untuk mengejar kedua perampok itu. Sembari menyetir, Samani menembaki mesin dari speedboat si perampok yang mengakibatkan speedboat tersebut meledak dan kedua perampok itu nyembur ke laut menyelamatkan diri dari ledakan. Dan semenjak pistol dari kedua perampok ini tak bisa digunakan akibat terkena air, mereka akhirnya nyerah dan memasrahkan diri untuk ditangkap. Lalu Samani pun membawa mereka ke daratan untuk diamankan oleh partner polisi lainnya yang sudah menunggu di sana. Kemudian Samani bertemu dengan atasannya, yaitu komisaris polisi. Bukannya dipuji atas aksinya yang berhasil menangkap perampok, ia malah dimarahi atas kerusakan alat-alat publik yang dilakukannya. Dan ini juga bukan pertama kalinya, melainkan sering. Si Pak Komisaris berencana untuk memindah tugaskan Samani ke ibu kota Prancis, yaitu Paris. Awalnya Samani menolak, tapi ujungnya ia setuju juga. Karena ya mau tak mau ini bagian dari pekerjaannya. Sekaligus juga menambah pengalaman baru untuknya. Lalu kita pindah ke scene selanjutnya. Di sini kita melihat kepala administrasi polisi yang sedang memarahi kepala departemen polisi ibu kota yang bernama Frank. Kepala administrasi ini gue bingung siapa namanya Le. Udah cari di Google belum nemu-nemu. Apa karena bahasa Prancis semua kali ya? Jadi daripada bingung gue sebut aja namanya Siti. Alasan kenapa Bu Siti memarahi Frank dikarenakan si Frank tidak becus menjadi kepala departemen. Banyak kasus perampokan truk yang terjadi dalam 3 tahun terakhir dan mereka belum juga menangkap pelakunya. Nah di sini si Frank menjawab ke Bu Siti kalau ia dan timnya akan mengusahakan hal tersebut. Dalang dari perampokan itu adalah The Boggart. The Boggart adalah kelompok perampok dan pebisnis gelap. Frank dan timnya masih mengumpulkan data dan jejak dari The Boggart ini. Dan kemudian Bu Siti mengatakan kalau dia merekrut seorang polisi dari luar ibu kota untuk ditempatkan di bawah manajemen Frank. Ia adalah Samani. Walau cara kerja atau metode penangkapan dari si Samani agak lain dari polisi pada umumnya, namun ia selalu berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, yang telah terbukti dengan hasil yang ditunjukkannya. Jadi Bu Siti ini berencana menempatkan Samani di bawah departemen Frank dan dipartnerkan dengan Hugo, yaitu keponakan dari Bu Siti yang juga merupakan salah satu anak buah atau bagian dari timnya si Frank. Nah di sini si Frank ngeluh Le, masa agen yang memiliki catatan kerja bagus seperti Samani dipasangkan dengan Hugo yang masih pemula dan belum memiliki pengalaman yang cukup di dalam kepolisian. Hugo juga banyak mengacau saat ia sedang bertugas. Namun ya Bu Siti sebagai bibi dan orang dalam dari si Hugo, tentu ia membela Hugo dan mengatakan ke si Frank, sebaiknya kita coba dulu, mana tahu Hugo cocok jika dipartnerkan dengan Samani. Nah di sini si Frank setuju-setuju aja. Kemudian kita pindah ke scene selanjutnya. Di sini kita diperkenalkan dengan si Hugo. Saat ini Hugo sedang bertugas menjalankan semua misi. Hugo masuk ke markas seorang penjual atau pengedar narkoba. Ia berperan sebagai pembeli. Rencana Hugo adalah menangkap seseorang yang bernama Nitro, yang merupakan sang pengedar. Namun ketika ia berada di dalam gedung, ia hanya menjumpai anak buahnya Nitro. Kawan timnya si Hugo yang bernama Simon yang ikut dalam operasi penangkapan ini, memerintahkan Hugo lewat earpiece atau alat komunikasi yang ada di telinganya, untuk menyuruh Hugo mundur dan balik jika Nitro tidak ada di situ. Namun Hugo menolak dan mengatakan kalau ia dapat menangani hal ini. Nah di sini si Hugo tak sengaja menjawab perintah dari si Simon secara langsung lewat earpiece, dan itu membuat anak buah Nitro jadi curiga. Dan tak lama kemudian kumpulan polisi menggebrak pintu masuk dan menangkap anak buah Nitro. Namun anak buah Nitro ini masih sempat teriak, "Lari Nitro, ada polisi!" Nitro pun yang ternyata bersembunyi di bangunan itu, mendengarnya dan langsung melarikan diri. Si Hugo yang mengetahui kalau Nitro ada di sini, segera mengejarnya. Namun naas, Nitro berhasil kabur menggunakan motor. Hugo yang hendak mengejarnya menggunakan mobil, ternyata ban mobilnya sudah dicopot duluan sebelumnya oleh anak buah lainnya si Nitro. Di sini Simon kesel karena Hugo tidak mengikuti perintahnya sebelumnya. Hugo baru saja menggagalkan rencana yang sudah mereka atur selama 3 bulan. And next, Hugo pergi menjumpai kepala administrasi alias bibinya. Alih-alih mengira dirinya bakal kena sanksi, bibinya hanya ingin memperkenalkan dia dengan partner barunya, yaitu Samani. Sang bibi ingin Hugo dan Samani bekerja sama untuk menyelidiki kasus pembajakan dan perampokan sebuah truk yang terjadi beberapa hari lalu. Impresi awal antara Samani dan Hugo ini tidak terlalu baik, karena Samani lebih suka mengerjakan kasus sendirian. Ia tak membutuhkan partner, begitu juga dengan Hugo. Dan kemudian mereka berdua menuju ke kantor untuk mengadakan rapat. Namun di saat menuju ke parkiran mobil, Hugo memanggil Samani dengan menyebut namanya. Nah di sini si Samani ingin ia tidak dipanggil Samani, karena itu adalah nama depan ayahnya, yang diwariskan ke dirinya. Dan ia punya alasan khusus kenapa ia tidak menyukai ayahnya. Samani lebih memilih untuk menggunakan nama ibunya, yaitu Ben Cherif. Nah setelah Hugo tahu Samani kesal kalau namanya disebut, si Hugo iseng-isengan memanggil Samani beberapa kali, sampai akhirnya Samani muak dan ia menodongkan pistol ke arah Hugo, dan Hugo juga menodongkan balik pistol ke arah Samani. Oke Le, di sini kita ikutan juga manggil namanya Ben Cherif ya, soalnya dia marah nanti kalau dipanggil Samani. Hihihi, ngakak abis. Nah di sini bibi Hugo melihat dari jendela dengan memberi tatapan tajam, seolah-olah ia sedang mengatakan, "Heh, ngapain kalian?"
Dan mereka berdua pun memasuki mobil, lalu beranjak menuju ke kantor rapat. Di rapat ini, Frank menjelaskan kasus apa yang akan timnya tangani. Dalam 3 tahun terakhir sudah ada 7 perampokan truk yang dilakukan The Bogart. Frank memberikan data dari siapa saja orang-orang yang ada di balik The Bogart ini. Mereka terdiri dari 3 orang. Ketuanya bernama Tony Bogart. BTW, Bogart ini bukan nama sebuah kelompok atau organisasi gitu ya, melainkan nama belakang dari si Tony. Dan Tony memiliki anak buah 2 orang yang merupakan kakak beradik serta anak kandung dari si Tony ini. Jadi di sini para polisi memanggil mereka dengan sebutan The Bogart. Dan ya, ini mereka satu keluarga profesinya merampok semua, kecuali emaknya yang entah kemana nggak muncul dan dijelaskan di film ini. Entah ada cerai lalu kawin lagi atau meninggoy. Nah, di sini si Frank ingin anak buahnya menggarap kasus perampokan truk yang barusan dilakukan beberapa hari lalu oleh The Bogart. Frank menunjuk Ben Sheriff dan Hugo sebagai pemimpin tim di kasus ini. Namun anggota-anggota lainnya menolak karena Hugo pembawa sial bagi mereka. Hugo selalu mengacau dalam mengerjakan tugas di lapangan. Tapi ya di sini si Frank mengatakan kalau ada yang tak setuju dengan keputusanku, bisa mengajukan resign. Dan surat resignnya itu akan digunakannya untuk mengelap pantatnya sehabis berak. Endnya mau tak mau anggota lainnya pun setuju. And next, Ben Sheriff dan Hugo pergi ke TKP lokasi mobil truk yang dirampok oleh The Bogart beberapa hari lalu. Mereka mengumpulkan data-data yang dapat mereka ambil di sini. Setelah itu Ben Sheriff dan Hugo balik ke rumah mereka untuk istirahat. Hugo mengantar Ben Sheriff ke rumah bibinya menggunakan mobilnya. Bibinya ini merupakan saudari dari ayah Ben Sheriff. Si bibi memberikan surat kepada Ben Sheriff yang dituliskan oleh ayahnya. Namun Ben Sheriff tak mau membacanya karena ia sudah tidak menganggap orang itu adalah ayahnya. Karena ayahnya 20 tahun yang lalu merupakan seorang kriminal dan saat ini ia sedang dipenjara. Jadi Ben Sheriff ini dibesarkan tanpa sosok ayah dan tak heran kenapa ia membenci ayahnya. Lalu kita pindah ke scene selanjutnya. Di sini nih kita diperkenalkan dengan The Bogart. Salah satu anaknya Tony yang bernama Josh Bogart terlihat sedang membobol berangkas uang yang mereka dapat dari pembegalan truk yang The Bogart lakukan sebelumnya. Dan tak lama kemudian saudara si Josh yaitu Stan Bogart tiba di markas. Stan sebelumnya habis menemui pacarnya dan kemudian Stan menjumpai Tony lalu mengatakan kalau uang dari hasil pembegalan ini melebihi ekspektasi yang mereka perkirakan dan ia ingin The Bogart berhenti sementara untuk melakukan perampokan karena uang yang mereka dapat saat ini sudah cukup untuk menghidupi mereka dalam beberapa waktu ke depan. Namun di sini Tony tidak setuju. Ia menunjukkan foto lamanya. Di foto ini terlihat Tony yang masih muda dulu serta terdapat seorang wanita di sampingnya dan juga terdapat kawan lamanya Tony di sini. Tony menyarankan ke Stan kalau ia harus meninggalkan pacarnya karena semenjak pacaran si Stan jadi lembek dan tak berambisi lagi. Tony mengatakan kalau cinta membuatmu menjadi orang yang bodoh dan Tony sudah mengalami hal itu sebelumnya. Pekerjaan yang mereka jalani ini sangat beresiko. Tony ingin Stan gagal fokus memikirkan pacarnya saat sedang mereka beraksi melakukan perampokan, serta ada kemungkinan pacarnya ini melapor ke polisi. Namun di sini Stan tidak setuju atas perkataan si Tony. Stan mengatakan kalau pacarnya sangat peduli kepadanya dan tak akan melakukan itu. Dan Tony sebagai seorang bapak pun memaklumi hal ini demi menjaga ikatan dengan Stan. And next, Tony, Stan dan Josh berkumpul bersama untuk merencanakan perampokan yang akan mereka lakukan selanjutnya. Tony memperlihatkan surat kabar atau koran ke Stan dan Josh. Di koran tersebut diberitakan seorang kolektor seni meninggal. Harta milik yang disimpan di dalam berangkasnya akan diamankan oleh negara dan disimpan di bank negara. Berangkas tersebut akan diantarkan ke bank menggunakan mobil truk. Nah, si Tony ingin merampok berangkas itu dengan membegal mobil truk di saat truk tersebut melakukan pengantaran menuju bank. Namun di sini Josh mengatakan kalaupun mereka berhasil membegal truk dan mendapatkan berangkasnya, belum tentu berangkasnya bisa dibuka karena menggunakan sistem atau pola kunci yang rumit dan ia tak bisa membobolnya. Namun di sini Tony mengatakan tenang karena ia punya kenalan yang dapat membuka berangkas itu. Lalu kita pindah ke scene selanjutnya. Bibinya Ben Sheriff menemui saudara yang juga merupakan ayah dari Ben Sheriff di penjara. Bibinya datang untuk melepas rindu ke saudaranya ini, sekaligus memberi kabar kalau Ben Sheriff berkunjung ke rumahnya. Bibinya mengatakan kalau saat ini Ben Sheriff tak ingin menggunakan nama Samani lagi. BTW nama bapaknya si Ben Sheriff ini adalah Amir Samani. Si Bibi juga mengatakan kalau Amir Samani tidak seharusnya dipenjara. Dipenjaranya Amir karena ia dituduh melakukan pembunuhan terhadap seorang security bank 20 tahun yang lalu. Namun padahal bukan dia pelakunya. Ia menjadi tersangka dan dipenjara karena saat itu ia tidak memiliki bukti kalau bukan dia yang melakukan pembunuhan itu. Nah, buat kalian yang belum tahu apa yang dilakukan Amir 20 tahun lalu, jadi si Amir ini dulu partnernya si Tony. 20 tahun lalu mereka melakukan perampokan bank bersama-sama. Di sini kalian juga bisa lihat foto lama yang ditunjukkan si Tony sebelumnya. Orang yang menyendiri di pojok kiri ini adalah Amir. Lalu di sebelah Amir ada seorang cewek. Dan di sebelahnya lagi ada Tony. Cewek ini adalah gebetannya si Amir yang kemudian dinikahi. Jadi si cewek ini adalah mamanya Ben Sheriff. Dari mereka bertiga ini sebenarnya terjadi cinta segitiga. Namun yang menangin hati si cewek ini ya si Amir. Makanya tadi dibilang Tony sebelumnya, kalau cinta itu membuatmu bodoh, karena kau akan rela melakukan apapun demi cinta, yang ujungnya usahamu akan sia-sia dan membuatmu kelihatan seperti orang bodoh. BTW di sini mama Ben Sheriff nggak diliatin di film, tapi gue rasa udah meninggal sih, karena kalau masih hidup, Ben Sheriff pasti berkunjung ke sana dan diperlihatkan di film. Lalu pindah ke scene selanjutnya. Anak buah Frank sedang melakukan latihan menembak sembari memasang taruhan. Dan tak lama kemudian, Hugo datang dan ikut memasang taruhan. Awalnya Hugo diremehkan karena ya tahu sendirilah Hugo dikenal sebagai pengacau saat sedang melakukan tugas.
Syarat menang dari taruhan ini adalah peluru yang paling banyak mengenai kepala ialah pemenangnya. Dan ya, si Hugo yang dikira cupu, ternyata ia punya keahlian menembak. Ia mendaratkan peluru paling banyak di kepala, hingga peluru tersebut membentuk wajah emot smile. Dan ia pemenang uang taruhan tersebut. Lalu kemudian Ben Cherif datang. Ia menantang dan bertaruh dengan Hugo. Target tembak dijauhkan lagi jaraknya. Jadi di sini ibaratkan kalau targetnya ini adalah manusia sungguhan. Nah, untuk melumpuhkan manusia ini, Hugo dan Ben Cherif harus mengeker bagian kepala yang langsung melumpuhkan otak, dan mereka harus melakukannya dalam satu kali tembakan. Di sini Hugo mulai duluan, dan ia menembak tepat di tengah kepala yang mengeker langsung ke otak. Lalu giliran Ben Cherif, ia menggunakan senjata berbeda dan tembakannya itu menghancurkan kepala target. Dan ya, di sini Ben Cherif menang karena ia memberi damage yang lebih besar daripada Hugo. Nah, si Hugo pun tak menyangka kalau Ben Cherif akan memakai senjata lain selain pistol. Tapi ya, Ben Cherif mengatakan kalau tidak ada aturan menggunakan senjata apapun di awal. Jadi lihat seperti yang gue udah bilang sebelumnya, si Ben Cherif ini memiliki metode yang agak lain atau beda sendiri dari polisi pada umumnya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Next, Hugo dan Ben Cherif melanjutkan investigasi mereka perihal perampokan yang dilakukan The Bogart beberapa hari lalu. Mereka mengecek CCTV dan mendapatkan info terbaru. SUV yang dinaiki The Bogart ini ternyata telah dimodifikasi. Dan dilihat dari modifnya, Hugo tahu siapa yang melakukannya. Ia adalah Jackie, karena hanya Jackie seorang lah yang melakukan modifikasi dengan desain seperti ini di Paris. Kemudian Hugo dan Ben Cherif pun pergi menemui Jackie. Sesampainya mereka di sana, Hugo bertanya ke Jackie, "Apa kau yang memodif mobil SUV The Bogart yang merupakan pelaku perampokan beberapa hari lalu?" Nah, di sini si Jackie nggak ngaku, ia pura-pura nggak tahu. Jackie mengatakan kalau ia sudah tidak melakukan modifikasi mobil lagi. Sekarang pekerjaan utamanya adalah mendaur ulang mobil usang yang tak terpakai. Nah, si Ben Cherif kesal ya. Dia menarik Jackie dan menaruhnya di dalam mobil usang dalam keadaan terborgol di setir mobil. Ben Cherif menginterogasi sambil mengintimidasi si Jackie. Jika Jackie nggak ngaku dan tak menjawab pertanyaan Ben Cherif, maka ia akan dihancurkan oleh mesin penghancur beserta dengan mobil usang yang ia duduki. Nah, di sini Ben Cherif menghidupkan mesin penghancur. Jackie punya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepadanya sebelum ia hancur menjadi bubur kuah berwarna merah. Dengan ada panik dan ketakutan, Jackie akhirnya ngaku kalau ia yang memodif mobil SUV The Bogart. Lalu Ben Cherif melontarkan pertanyaan lagi. Ia bertanya di mana markas The Bogart. Namun Jackie tidak tahu karena The Bogart merahasiakan hal itu darinya. Tetapi Jackie tahu di mana The Bogart akan mampir malam ini. Salah satu dari The Bogart akan mampir di stadion sepak bola menemui Jackie. Lalu Ben Cherif bertanya lagi, dari mana The Bogart tahu rute ngerampok dan rute pelarian, serta waktu yang tepat untuk merampok? Lalu si Jackie menjawab, kalau The Bogart memiliki seorang informan, yaitu seseorang yang bekerja dengan mengumpulkan informasi, lalu menjualnya ke The Bogart. Nah, di sini dengan ada teriak ketakutan karena mesin penghancur sudah memakan setengah dari bagian mobil, Jackie mengatakan kalau ia tahu nama dan alamat si informan itu. Tapi ia minta mesin penghancur dimatikan dahulu, dan dirinya dikeluarkan dari mobil. Kemudian Hugo pun mematikan mesin tersebut. Walaupun sebelumnya, si Ben Cherif tak tahu tombol mana yang harus ditekan untuk mematikan mesin, hingga membuat dirinya dan Hugo panik, serta membuat si Jackie sedikit lagi hampir menjadi daging giling. Lalu kita move on ke scene selanjutnya. Bapaknya Ben Cherif yaitu Amir, kedatangan seorang pengunjung di penjara. Lain tak lain ia adalah teman lamanya, yaitu Tony, partner perampokan 20 tahun lalu yang membuat Amir di penjara. Oke cuy, di sini status si Tony kan buronan, dan kenapa ia bisa masuk ke penjara menemui teman lamanya dengan santuy tanpa takut tertangkap polisi? Nah, kemungkinan si Tony ini punya relasi dengan seorang polisi yang jadi backingannya. Jadi maksud dan tujuan Tony mengunjungi Amir adalah ia ingin Amir menggunakan waktu percobaannya, yang dimana si Amir dapat keluar bebas dari penjara dalam waktu 24 jam, dan kemudian dibalikan lagi ke sel. Dengan kebebasan 24 jam milik si Amir ini, Tony butuh bantuannya untuk membuka berangkas milik sang kolektor seni yang akan dibawa ke bank negara nanti. Namun Amir menolak dan mengatakan, "Cuy Tony, kau tak berubah sedikit pun." Lalu kita pindah ke scene Hugo dan Ben Cherif. Mereka mendatangi alamat informan yang telah dikasih Jackie. Namun tanpa mereka ketahui, Bogart bersaudara sudah ada di situ. Bogart bersaudara ini sedang menyalin data informasi dari si informan. Data informasi itu berisi rute pembegalan dan rute pelarian untuk rencana mereka yang hendak membegal truk berisi berangkas milik sang kolektor seni itu. Stan melihat keluar jendela dan ia melihat Hugo serta Ben Cherif menuju ke tempatnya. Nah, si Josh ini curiga ke si informan. Dengan nada marah ia bertanya, "Dari mana polisi tahu tempat ini? Apa kau sendiri yang memberitahu polisi?" Dan si informan menjawab, ia tidak tahu soal itu. Ia tidak membeberkan informasi tentang mereka ke siapapun. Lalu kemudian Hugo serta Ben Cherif tiba di depan pintu apartemen si informan ini. Data yang dibutuhkan Bogart bersaudara ini sudah selesai tersalin dari laptop ke flash disk. Lalu kemudian Josh membunuh si informan karena takut polisi menginterogasinya dan memberitahu rencana The Bogart. Hugo yang mendengar suara tembakan dari pintu langsung menobrak pintu. Namun Josh menodongkan pistol dan menembak Hugo. Lalu ia kabur menuju atap. Namun untung di sini Hugo memakai rompi anti peluru. Kemudian Ben Cherif melapor ke kantor untuk meminta bala bantuan datang ke tempatnya. Hugo mengejar Bogart bersaudara ini, sementara Ben Cherif mengikuti Hugo dari bawah karena ia takut ketinggian sehingga tidak bisa ikut melakukan pengejaran di atap. Di sini Hugo hanya dapat mengejar Stan dikarenakan Josh lari ke arah berlainan.
Hugo menangkap Stan dan mereka adu jatuh. Stan menang, lalu ia melarikan diri lagi. Hugo tetap mengejarnya. Ketika Hugo hampir menangkap Stan mendorongnya hingga ia tergelincir dan hampir jatuh. Di sini Stan menarik Hugo karena ia tak ingin Hugo jatuh dan ia dicap sebagai seorang pembunuh. Kemudian ia menancapkan borgol yang ada di tangan Hugo ke besi genteng, lalu mengambil kunci borgolnya, dan Stan pun melarikan diri. Sementara Hugo hanya dapat diam melihat Stan lolos darinya, sembari menunggu rekannya datang dan membuka kunci borgolnya. And next, Stan balik ke markas dan menjumpai Tony. Ia juga melihat ada Josh di sana yang berhasil kabur dan sampai duluan di markas. Stan berdebat dengan Josh karena Josh tak seharusnya membunuh si informan itu tadi. Lalu Josh mengatakan kalau Stan jadi makin lembek semenjak berpacaran dengan itu. Nah, di sini Stan marah dan mengajar wajah Josh. Lalu ia pergi dari situ dengan wajah kesal. Si Tony meminta Josh untuk mengikuti kemana Stan pergi dan mencari tahu seberapa banyak Stan membeberkan bisnis mereka ke pacarnya, serta mencari tahu siapa kedua polisi yang tadi mengejar mereka. Next, kita pindah ke scene selanjutnya. Apartemen si informan diamankan oleh polisi. Di sini Ben Sheriff melihat sebuah laptop yang tertimpa oleh mayatnya si informan dan mengambilnya. Di laptop tersebut terdapat data yang berisi target pembegalan The Bogart, yaitu mobil truk pembawa berangkas milik sang kolektor seni, serta rute pelarian mereka. Lalu kita pindah ke scene berikutnya. Stan menjumpai pacarnya yang bekerja sebagai seorang penari di sebuah klub. Stan mengatakan ke pacarnya kalau misi pembegalan ini adalah misi yang terakhir. Setelah itu ia akan pensi dari The Bogart dan hidup jauh dari ibu kota bersama dengan pacarnya. Lalu kemudian Stan keluar dari klub. Dan ternyata si Josh yang disuruh Tony untuk membuntuti Stan sudah ada di situ. Josh menunggu Stan keluar supaya ia bisa menemui pacar Stan dan menanyakan si pacar apa saja hal yang ia ketahui tentang bisnis mereka. Josh juga memberi info terbaru kepada Tony lewat telepon kalau kedua polisi yang mengejar mereka bernama Hugo dan Ali Samani. Mendengar nama Samani, Tony teringat akan teman lamanya, Amir Samani. Si Tony pun langsung nih kalau Ali Samani adalah putri dari Amir Samani dan ia mempunyai niat licik akan hal ini. Oke, kita pindah ke scene selanjutnya. Di sini kita melihat Hugo sedang begadang sambil membaca berkas-berkas kasus jejaknya The Bogart beberapa tahun ke belakang, yang mungkin dapat membantunya makin dekat untuk menangkap The Bogart. Hugo membaca berkas-berkas itu sampai fajar tiba dan ia ketiduran di meja. Lalu Ben Sheriff datang, membawakan kopi dan membangunkan Hugo. Ben Sheriff mengajak Hugo untuk latihan boxing sambil menanyakan informasi terbaru apa yang telah Hugo dapatkan sampai ia begadang dan ketiduran di meja. Dan di sini si Hugo membahas perampokan bank 20 tahun lalu yang melibatkan ayah Ben Sheriff, yaitu Amir. Hugo mengatakan kalau Amir mungkin tak bersalah dan bukan ia yang melakukan pembunuhan terhadap security bank waktu itu. Ada seseorang yang men-setting atau menjebak Amir sehingga seolah-olah dia yang melakukan pembunuhan. Hugo memiliki bukti dengan mengatakan dari hasil investigasinya begadang semalaman, ia mendapati pistol yang digunakan Amir untuk membunuh security bank 20 tahun yang lalu sama dengan pistol yang The Bogart gunakan saat merampok beberapa hari lalu. Mungkin saja itu bukan pistol milik Amir, melainkan milik Tony The Bogart. Jadi ceritanya 20 tahun lalu, Amir saat itu sedang fokus membobol berangkas bank, sementara Tony bertugas menjaga di luar. Namun saat seorang security datang melihat dan mencurigai Tony langsung menembak mati security tersebut menggunakan pistolnya. Dan di sini ia berotak licik, ia ingin menjebak Amir. Tony memindahkan security tempat yang dekat dengan tombol alarm, lalu menekan alarm tersebut. Kemudian Tony bergegas pergi dari situ meninggalkan Amir. Amir yang tak tahu apa-apa, kaget dan dia melihat ada mayat seorang security yang terbaring di dekat tombol alarm yang sedang berbunyi. Dan tak lama kemudian polisi datang dan menangkap Amir. Dari investigasi dan bukti yang didapat, polisi menyimpulkan sebelum si security mati, ia sempat menyalakan alarm, yang kemudian security tersebut ditembak mati oleh si Amir. Dan Amir pun dijatuhi hukuman penjara selama 22 tahun. Jadi sebenarnya si Amir ini tak bersalah dalam melakukan pembunuhan, namun ia salah karena merampok bank. Kalaupun misal ia ketahuan merampok aja, ya hukumannya nggak sampai 22 tahun lah. Nah, setelah Hugo mengatakan semua hal ini, si Ben Sheriff malah marah, lek. Si Ben Sheriff bilang, tak mungkin orang yang melakukan perampokan bank dan melantarkan keluarganya dinyatakan tak bersalah. Dia hanya peduli kepada dirinya sendiri. Dan setelah itu Ben Sheriff dengan kesal menjatuhi Hugo sampai ia jatuh, lalu pergi. Lalu lanjut ke scene berikutnya. Di sini Tony mengunjungi Amir lagi di penjara untuk mengajaknya ikut dalam pembegalan berangkas si kolektor seni. Namun kali ini Tony memaksa Amir untuk ikut dengan memberi sebuah ancaman. Kalau Amir menolak, maka ia akan membunuh putrinya, yaitu Ali Samani. Tony memberi nomor telepon yang dapat dihubungi Amir dan meminta Amir untuk menggunakan waktu percobaannya, yang dimana si Amir dapat bebas keluar dari penjara dalam waktu 24 jam sebelum dimasukkan balik ke sel. Mendengar hal ini, demi keselamatan putrinya, Amir pun setuju. Lalu malamnya Hugo, Ben Sheriff beserta dua lagi anggota timnya yaitu Simon dan Doug Grafford melakukan operasi penangkapan salah satu The Bogart di stadion bola, seperti yang dibilang Jackie sebelumnya saat diinterogasi. Simon dan Doug Grafford menunggu di parkiran di dalam mobil, sementara Ben Sheriff yang menyamar menjadi salah satu supporter mengikuti Josh yang terlihat masuk ke dalam bar stadion. Terlihat Josh di sini menemui Jackie dan Jackie memberi kunci mobil kepada Josh. Jackie juga mengatakan kalau senjata serta bom yang Josh minta sudah ada di mobil. Ia tinggal membawa mobil itu pergi. Di sini si Ben Sheriff bukannya fokus melihat kemana si Josh pergi setelah bertemu Jackie, ia malah adu argumen dengan Hugo, sehingga ia kehilangan Josh. Namun Hugo yang menunggu di parkiran melihat Josh keluar dari bar stadion dan Hugo pun mengikutinya. Sementara si Ben Sheriff diminta untuk tetap di dalam bar mengawasi Jackie.
Hugo turun ke basement parkiran mengikuti Josh secara diam-diam. Sampai akhirnya, Josh menyadari akan kehadiran Hugo lewat kaca mobil, dan mereka pun adu tembak. Hugo menghubungi Bence lewat komunikasi earpiece, namun Bence tidak mendengar, dikarenakan ia terlalu fokus menonton pertandingan bola. Sampai akhirnya si Josh lolos dari Hugo. Namun Simon dan Doug Crawford keluar dari mobil, dan mencoba menghentikan Josh yang hendak melarikan diri. Tembakan mereka ini tak berhasil menghentikan Joe, sehingga si Josh berhasil kabur. Lalu tak lama kelompok polisi yang mendengar suara tembakan datang dan menahan si Simon dan Doug Crawford. Polisi mengira mereka adalah salah satu kriminal bersenjata, dan polisi tak mengetahui kalau kedua orang ini adalah polisi juga yang sedang bertugas. Jadi ya si Josh lolos begitu aja, padahal harusnya masih bisa dikejar menggunakan mobil. Dan akhirnya Hugo, Bence, Simon, serta Doug Crawford balik ke markas dengan tangan kosong. Nah di sini si Frank marah-marah Le, karena ia belum memberikan hasil apa-apa ke Bu City. Frank meminta lencana dan pistol dari Simon serta Doug Crawford, yang artinya mereka dua ini dipecat. Namun Hugo mengatakan, tidak, ini bukan salah mereka. Aku yang memimpin kasus ini. Jika ingin memecat seseorang, jangan mereka, melainkan aku. Mendengar hal ini, Frank pun tak jadi memecat Simon dan Doug Crawford, karena yang dikatakan Hugo ada benarnya. Hugo pemimpin kasus ini, jadi kalau ada apa-apa, ialah yang bertanggung jawab dan kena sanksi, bukan teman timnya. Frank tersanjung karena si Hugo udah berani bertanggung jawab atas kesalahan yang ia dan timnya perbuat, sehingga Frank memberi kesempatan lagi ke mereka. Kali ini Frank benar-benar ingin The Bogart tertangkap. Next, kawan satu penjaranya si Amir sedang berak brutal. Namun di sini sebenarnya ia sedang mengeluarkan HP yang disembunyikan di pantatnya. HP tersebut kemudian diberikan ke Amir, dan Amir menggunakan HP itu untuk menghubungi kantor polisi. Nah di sini pas banget, yang ngangkat panggilan Amir adalah si Hugo. Amir meminta Hugo untuk memberikan telepon ini ke putrinya yang bernama Alia Samani, karena ada yang ingin dibicarakan. Dan di sini si Hugo langsung kalau yang nelpon dia ini pasti ayahnya Bence. Hugo langsung menjelaskan kalau bukan Amir lah yang melakukan pembunuhan terhadap security bank 20 tahun lalu. Hugo memiliki beberapa bukti atas hal tersebut, dan membuktikan kenapa si Amir ini tak bersalah dalam pembunuhan tersebut. Dan hal ini udah gue jelasin sebelumnya kalau kalian nyimak. Di adegan pas Hugo dan Bence sedang latihan boxing. Lalu kemudian Amir percaya apa yang dikatakan Hugo beserta bukti yang dia punya. Amir mengatakan kalau Hugo harus berjanji menjaga Bence apapun yang terjadi nanti. Untuk urusan The Bogart, serahkan saja itu kepadaku. Lalu Amir menutup telepon. Tan menjumpai pacarnya yang terlihat babak belur sedang dirawat di rumah sakit. Tan kanjut, kaget dan terkejut. Ia bertanya kepada pacarnya, siapa orang brengsek yang tega melakukan hal ini kepadamu? Dan si pacar menjawab, saudaramu Josh yang melakukan ini. Josh juga mengatakan ke pacar si Stan, kalau dirinya menemui Stan lagi, maka ia akan dibunuh. Dan si pacar tak ingin hal itu terjadi. Si pacar juga mengatakan kalau ia tak ingin membesarkan bayi yang dikandungnya sendirian. Kemudian Stan yang mendengar hal ini dengan penuh amarah pergi dari rumah sakit untuk menemui Josh. Lalu kita pindah ke scene selanjutnya. Hugo dan Bence yang memimpin kasus penangkapan The Bogart dipanggil oleh Bu City. Bu City memarahi mereka karena belum juga berhasil menangkap The Bogart, dan mereka berencana untuk dikeluarkan dari kasus ini. Kasus ini akan diserahkan besok untuk dikerjakan oleh agen dari departemen polisi lain. Mendengar hal ini, Hugo marah. Hugo mengatakan kalau mereka sudah dekat untuk menangkap The Bogart. Dari semua progres dan usaha yang mereka lakukan, apa itu tidak dianggap, sedangkan kau hanya duduk manis di kursimu setiap hari di situ. Kemudian Bu Siti pun tersinggung akan ucapan si Hugo, lalu menamparnya. Lalu Hugo pun pergi dari situ. Sementara di sini Bence mengatakan kalau besok kasus ini akan dikerjakan oleh agen kepolisian lain, berarti ia, Hugo dan timnya masih punya waktu 1 hari lagi dalam mengerjakan kasus ini. Dan kemudian Bence menjumpai Hugo di parkiran. Bence mengatakan kalau mereka masih punya waktu 1 hari lagi. Dan ia bertanya kepada Hugo, apakah Hugo punya rencana atau langkah selanjutnya? Lalu Hugo menjelaskan kalau kemarin malam ada seseorang yang menelponnya. Orang itu adalah ayahmu, Amir. Ia berencana untuk membantu kita dalam kasus ini. Dan si Bence marah lagi, cok. Sudah aku bilang berapa kali, jangan bahas-bahas si Amir. Namun Hugo mengatakan kalau sebenarnya bapak lu itu sayang sama lu. Ia tak ingin lu mati. Ia meminta gue untuk menjaga lu. Kalau misalnya nanti The Bogart sudah tertangkap, kita akan buka lagi kasus penangkapan ayahmu 20 tahun lalu. Dan memberi bukti ke jaksa kalau dia itu bukan pelaku pembunuhan. Dan si Bence pun menjawab, baiklah aku setuju. Aku akan mencoba memaafkannya. Lalu mereka pun berpelukan. Kemudian mereka menuju ke penjara untuk menemui Amir. Namun setibanya di sana, ternyata si Amir sudah tak ada. Polisi penjara mengatakan kalau Amir menggunakan waktu percobaan 24 jamnya dan pergi bersama seseorang yang menjemputnya barusan. Seseorang tersebut lain tak lain siapa lagi ya kan kalau bukan Tony. Kemudian Hugo menelepon Simon untuk melacak HP Amir yang menelepon ke kantor polisi semalam, lalu memberi data GPS kemana HP tersebut sekarang berada. Dengan hal ini, Hugo bisa tahu keberadaan Amir secara real time. BTW hari ini merupakan hari pengantaran berangkas sang kolektor menuju bank. The Bogart sudah mempersiapkan rencananya dengan matang. Tony sudah mendapatkan Amir si pembuka berangkas. Mereka tinggal membajak mobil truk yang berisi berangkas si kolektor itu. Di sini yang bertugas untuk menghentikan mobil truk adalah Josh. Josh menggunakan mobil yang dikendalikan dengan remote control. Ketika mobil truk sudah terlihat, Josh memainkan mobil remote controlnya dan menabrak mobil truk hingga terjatuh. Kemudian Tony meledakkan bagian belakang truk, lalu Amir mencoba membobol berangkasnya. Sementara Josh membawa bom, bazooka, dan senjata api bersamanya yang ia letakkan di dalam sebuah truk makanan. Josh standby di situ untuk jaga-jaga kalau misalnya ada polisi datang. Mereka seharusnya punya waktu 4 menit sebelum polisi tiba di TKP untuk membobol berangkas dan membawa lari harta yang ada di dalamnya. Namun di sini belum 4 menit polisi sudah tiba, tapi 2 orang aja. Mereka adalah Hugo dan Bence.
Adu tembak antara mereka bertiga pun terjadi. Tony dan Amir yang bertugas membuka berangkas mengalami konflik. Amir mengungkit kembali kenapa 20 tahun yang lalu Tony menjebaknya. Dan di sini Tony sambil mengarahkan pistol ke Amir. Ia ngaku, motif dirinya menjebak Amir saat itu adalah dikarenakan Amir mencuri hati wanita yang dicintainya. Lalu tak lama kemudian, Stan datang menaiki speedboat. Stan mendatangi Josh dan langsung mengajarnya sebagai balas dendam untuk pacarnya. Dan di sini Stan kalah jatuh dan terpojok. Hugo datang dan mendaratkan tendangan ke mukanya Josh. Lalu ia memborgol Stan. Di sini si Josh langsung kabur entah kemana. Hugo meminta Bence untuk mengawasi Stan, sementara Hugo mencari Josh. Namun di sini si Bence malah melepaskan borgolnya Stan. Bence mengatakan, "Pergilah, kau punya pacar yang sedang hamil kan? Aku tak ingin anakmu dibesarkan tanpa seorang ayah." Dan si Stan pun pergi dari situ. Lanjut ke perseteruan antara Tony dan Amir. Mereka saling kelahi, sembari Amir mencegah Tony untuk menggunakan pistolnya. Sampai akhirnya Hugo datang dan menodongkan pistol ke arah Tony. Bence juga ada di situ, dan ia melihat ayahnya untuk pertama kali dari sekian lamanya. Namun tiba-tiba di atas mobil truk makanan sudah ada Josh yang mengarahkan basoka ke arah mereka. Josh meminta Bence untuk menjatuhkan pistolnya yang ia arahkan ke Tony. Dan Bence pun menuruti perintah Josh. Hal ini membuat Tony dapat mengambil lagi pistolnya yang terjatuh tadi di tanah saat sedang berkelahi dengan Amir. Tony menyandra Amir dan berencana membawanya kabur dengan menaiki speedboat milik Stan yang ditinggalkannya. Sebelumnya saat setelah Bence membiarkan Stan kabur, ia melihat ada sebuah bom beserta remote pemicunya. Dan ia mengambil remote pemicu itu. Dan sini adalah momen yang tepat untuk meledakkan bom tersebut. Bence menekan tombol di remote dan memicu bom tersebut meledak. Ledakan dahsyat terjadi. Josh yang berdiri di atas truk makanan berisi bom itu ikut hancur meledak bersamaan dengan truknya. Tony yang melihat Josh gugur di situ murka dan langsung mengarahkan pistolnya ke Bence. Namun bapak Bence kerjap mengubah jalur tembakan pistol Tony ke arah dirinya. Kemudian Tony menarik pelatu pistolnya sehingga bapak Bence terkena tembakan. Hugo juga dengan cepat langsung menembak Tony tepat di tangannya. Lalu tak lama kemudian polisi beserta ambulan datang. Tony diperban tangannya. Setelah itu udah pasti ia bakal dijebloskan ke penjara. Sementara Amir diangkat ke mobil ambulan. Untung di sini tembakan Tony tidak mengenai organ vital Amir, sehingga ia akan bebas saja setelah mendapat perawatan yang cukup. Frank mendatangi Hugo dan Samani untuk mengucapkan kerja bagus. Dah itu aja anjir, filmnya tamat. Gila cuk, gue buat rangkumannya 5244 kata anjir. Udah anjir, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe bangke.